Eh, Ini biasa ya, kayak ini kedua ya, pertemuan kedua. Jadi masih penyesuaian dulu ya. Jadi kakak nggak bakal bahas hasil latihan yang kemarin. Jadi kakak pengen bahas nanti di pertemuan berikutnya aja. Jadi biar kita lihat tuh kayak apa, eh, seberapa bagus gitu kan ya dari latihan-latihan yang kemarin kalian kerjakan di hari Kamis gitu kan. Dan nanti bakalan kita bahas lebih lagi di mungkin di pertemuan ada pembahasan khusus soalnya. Jadi untuk yang ini kita kelas lain gitu kan. Cuma kakak pengen singgung dikit memang untuk progres UTBK itu kan kayak kalian nggak bisa patok ya, karena masing-masing bobot soalnya itu kan beda-beda. Jadi kayak kalian memang harus bener-bener konsisten sama pemahaman dasar tadi. Kayak kalian bener-bener harus paham di materi apa yang kayak kalian kurang gitu loh untuk di bahasa Indonesianya, kayak kurang di mungkin di paragraf atau mungkin di tanda baca atau tanda kata baku atau tanda apa gitu kan, kayak kalian pasti kenal lah ya, diri kalian tahu hasilnya, kalian sambil cek-cek gitu kan. Cuma untuk yang saat ini karena ini hasil pertama kalian, jadi kakak bakalan bahas nanti di pertemuan berikutnya aja itu ya, jadi biar ada perbandingan gitu loh. Jadi kayaknya kita langsung aja. Oke, kita langsung aja bahas. Oh bentar, kayak kakak belum siapin ininya deh. Hmm, 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 hmm. Mana ya? Bentar, bentar. Aku nggak mau keluar. Oke, kita langsung bahas materi aja deh. Biar ada gambaran. Oke. Lupa, belum dibuka ternyata. Kita tunggu bentar ya. Oke. 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 Masih loading, bentar ya. Ya kakak langsung share screen aja deh, nggak apa-apa, meskipun loading. Hmm, 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 hmm. Mana sih? Oke. eh jadi kita masih berkaitan dengan materi-materi dasar yang kayak sebenarnya dia dasar, tapi meskipun dasar dia tuh nyeleneh gitu loh, nyeleneh, ngerti kan ya? Jadi kayak dia tuh meskipun kelihatannya gampang gitu, kelihatan itu gampang banget, tapi pas kita kerjain soal itu kayak dia pasti ada yang akan menjebak gitu, kayak membingungkan jatuhnya. Makanya kenapa di sini nanti bisa kalian bedain lah ya, kayak dia tuh maknanya kemana. Tadi juga kalian pasti udah ngeliat kan tes yang udah tadi gitu kan, kalian udah kerjain, kalian pasti tahu lah, ngerasain sendiri soal-soalnya seperti apa yang bakalan kita bahas hari ini gitu kan. Ya, jadi kayak sekarang itu kita bakalan fokus ke morfem. Mohon maaf, ini kakak kapitalin semua dulu deh. Ya, kita hari ini bakalan fokus ke morfem. Mungkin yang pernah belajar bahasa Indonesia minat, kalian pasti pernah dengar sih morfem ini, ya kan? Cuma mungkin ada juga yang nggak pernah belajar mungkin bahasa Indonesia minat, atau pernah dengar dari seseorang mungkin, atau tidak pernah dengar sama sekali, atau pernah belajar tapi lupa gitu kan? Karena beragam masing-masing individu. Jadi di sini kakak pengen ulas lagi dikit ya. Mungkin yang pernah ketemu kakak kemarin-kemarin juga kan pasti tahu, kemarin kita udah pernah bahas morfem. Mungkin yang baru ketemu kakak, mungkin di sinilah kalian akan mengenal yang namanya morfem. Jadi morfem itu dia ini bentuk terkecil dari suatu kata yang memiliki makna. Dia itu memiliki makna dan tidak bisa dipecah lagi. Ya, di kayak morfem itu dia ini bentuk terkecil dari
suatu kata. Ya, maksud dari suatu kata itu seperti apa? Kalau misal kita ambil, nih ya, kakak ambil contoh. Contoh dulu, contoh sederhana aja dulu. Misal kalian pernah dengar kan ya, kata mempertanggungjawabkan. Dia harus digabung penulisannya, ya. Mempertanggungjawabkan itu kalian harus gabung penulisannya, ingat baik-baik. Nah, ini kan satu kata. Ini kita sebut dia satu kata. Satu kata. Nah, dalam satu kata itu sebenarnya kita bisa bedah lagi. Karena kosakata ini dia pasti terdiri atas sekian-sekian morfem gitu loh. Karena morfem itu yaitu tadi bentukan terkecil yang tidak bisa dibagi lagi gitu loh. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan masih bisa dibagi ya. Ini masih bisa dibagi. Contohnya apa? Mempertanggungjawabkan. Dia kan otomatis, dia itu sebenarnya dari imbuhan memperkan, ya enggak? Terus dia itu mendapat imbuhan tanggung, imbuhan, kosakata tanggung jawab, gitu loh. Ya enggak? Ini memperkan sama tanggung jawab. Nah, morfem sendiri nih, bentuk terkecil. Kan ini udah dibagi nih. Ini kan udah dibagi. Ini otomatis ini udah bisa disebut morfem gitu loh. Kalau misal dia bisa dibagi lagi, dia mungkin aja morfem yang lebih kecil lagi. Contoh, memper bisa nggak kita pisah? Mem doang gitu kan. Atau per doang gitu kan. Nggak bisa. Karena mereka ini masih dalam satuan morfem. Yang bisa dipisah itu dua kata ini, yaitu kata tanggung dan kata jawab. Karena mereka itu bisa dibedah lagi. Dia itu dari kata tanggung dan kata jawab. Dia itu dari dua kata. Digabunglah jadi kata majemuk, terus dapat imbuhan, terbentuklah satu kata ini. Makanya kenapa dalam morfem atau dalam morfologi itu kita kenal dengan istilah morfem bebas. Ya, morfem bebas. Ada juga morfem terikat. Nah, ada morfem bebas sama morfem terikat. Jadi morfem bebas itu dia bentuk terkecil yang memiliki makna. Contohnya apa? Dua kata ini. Nih, contohnya kata tanggung sama kata jawab. Ya enggak? Kalau kita ambil kata tanggung itu sendiri kita pasti tahu lah ya. Tanggung itu kayak kita merespon. Ya enggak? Tanggung namanya. Jawab juga sama. Kayak kita juga merespon gitu loh. Tanggung jawab otomatis mereka apa? Mereka merespon. Jadi sama-sama merespon sebenarnya. Tapi kata tanggung sendiri kan kayak utang sendiri ditanggung gitu kan. Kayak ada tanggung. Terus ada jawab, jawab itu kita tahu ada yang tanya, ada yang jawab gitu kan. Kayak dia ada tindakan lah intinya kalau kita ambil simpulannya gitu kan. Makanya kenapa dua kata ini disebut morfem bebas. Soalnya kenapa? Mereka memiliki makna yang jelas gitu loh. Meskipun nanti mereka dipisah, mereka tetap memiliki makna. Ya enggak? Mereka tetap memiliki makna. Sedangkan morfem terikat, dia itu morfem, dia itu bentuk yang akan memiliki makna jika digabung dengan morfem bebas. Ya, nih salah satu contohnya adalah imbuhan me ini sendiri gitu loh. Kita ambil dulu ya. Anggap dulu di sini kita punya imbuhan me. Kalian ngerti nggak imbuhan me ini apa? Nggak bakalan. Ya nggak? Tapi imbuhan me itu punya arti gitu loh. Dia punya arti. Terus ketika dia digabung dengan morfem bebas, misal dia kata batu deh, kita ambil. Jadinya apa? Membatu. Nah, makanya kenapa si morfem me ini dia memiliki arti tersendiri, membatu atau menjadi batu. Gitu loh, menjadi keras lah apa-apa. Makanya kenapa itu tadi, seperti yang saya sampaikan, morfem itu ada dua jenis, ada morfem terikat sama morfem bebas. Nah, morfem bebas di situ ya biasanya kita tahu lah ya, dia kosakata dasar. Oke, kakak tarik kurung di sini.
Dia itu biasanya disebut kata dasar. Kata dasar itu apa? Kata yang tidak memiliki imbuhan samsek, ya. Itu kosakata yang tidak memiliki imbuhan sama sekali. Kalau morfem terikat itu dia bentukan kata, tapi dia itu bisa memiliki makna kalau digabung dengan morfem bebas, gitu loh. Contohnya imbuhan me. Imbuhan me kan kita pasti ada maknanya gitu. Cuma kalau me doang kan kita kayak bingung kan. Ah, me doang apaan artinya gitu kan. Nah, ketika digabung dengan kata membatu, oke, membatu itu artinya apa? Menjadi batu. Bukan lagi memakan batu, bukan, tapi menjadi batu. Makanya kenapa imbuhan me itu memiliki makna kalau sudah digabung dengan kosakata atau morfem bebas. Seperti itu. Itu dulu yang harus kalian ingat. Ya, itu dulu yang harus kalian ingat. Ada morfem terikat sama morfem bebas. Nah, Kak, mungkin ada yang sudah pernah mempelajari atau yang sudah ketemu sama kakak pasti udah pernah dipelajari ini. Ini tinggal ingat-ingat lagi. Nah, korelasinya kalau di UTBK apaan Kak? Misalnya seperti itu kan kayak emang di UTBK itu kebanyakan materi yang disoalkan, yang dipersoalkan itu sebenarnya kalau kakak kasih persentase nih, kalau kakak kasih persentase, dia itu 70% kalian pelajari di sekolah. Sedangkan 30%-nya itu mungkin saja tidak dipelajari di sekolah. Gitu loh. Makanya kenapa materi-materi yang mungkin baru kalian dengar atau istilah-istilah yang baru kalian dengar itu harus kalian manfaatkan dengan baik gitu loh. Harus kalian pahami dengan baik. Karena ini kan sekali nih gitu kan. Pertemuannya sekali, tapi kalau bertanya di luar kelas juga Bapak sebenarnya gitu kan. Tapi karena ini pertemuan penjelasan itu sekali gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar pahami. Jadi kalau misal ada pertanyaan langsung tanyain. Kalau misal ada yang kurang jelas atau belum jelas, langsung aja kalian tanyain juga. Gitu ya. Jadi jangan malu-malu. Ini udah pertemuan kedua, jadi nggak usah sungkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk morfemnya. Kalau misal tidak ada, coba kakak ditanya lagi. Oke, namanya juga morfem ya. Morfem itu kan tadi udah kita bahas juga. Bentar ya. Itu nanti kita ambil contoh sebelah itu, biar kalian lebih paham. Morfem itu kan banyak jenis kan. Morfem itu banyak jenis, apalagi morfem morfem terikat ya, fokus utama kita. Morfem terikat. Ini yang bakalan jadi apa ya, headline kita hari ini. Tapi bentar, kakak ambil catatan kakak, takut ada yang terlupakan. Nah, biar kalian tahu, yang mana tadi? Pelajaran tata bahasa itu ada sekian ini bukunya. Jadi kayak dia lumayan tebel gitu loh. Kayak tebelnya segini. Dan itu semua isinya tata kata, semuanya gitu kan. Jadi di sini tuh bener-bener kakak ambil yang kakak pelajari dan kakak ngambil referensi dari UTBK 2 tahun terakhir ini gitu kan. Jadi kalian nggak perlu mempelajari sebel ini gitu loh. Biar nanti kalau kalian tertarik di jurusan bahasa Indonesia, mungkin kalian bisa mempelajari ini. Cuma karena sekarang ini kalian cuma perlunya untuk tujuan tertentu, jadi makanya kenapa udah kakak rangkumkan beberapa materi gitu. Jadi kalau kalian tanya morfologi atau ejaan itu seberapa kompleks pembahasannya, dia itu sekitar ini tebelnya. Dan dia lumayan lah pembahasannya itu lengkap banget. Makanya di sini kakak udah cantumkan beberapa biar enak kakak jelasin ke kalian. Namanya juga morfem terikat ya. Morfem terikat yang sejauh ini kakak temui selama UTBK 2 tahun terakhir ya. UTBK 2 tahun terakhir itu yang sering masuk di soal-soal itu ada morfem terikat me, ada morfem terikat pe, ada morfem terikat di, ada morfem terikat ter. Jadi ada 4 morfem terikat ini yang dijadikan soal UTBK. Sejauh ini yang kakak dapat ya, dari dua tahun terakhir ini. Kayak 2019. 2019 dulu ada ini. 2019 dulu ada ini. 2 ini. Nah 2020 kemarin itu ada soal me ternyata muncul. Ibu Handi juga muncul ditambah juga pe. Jadi yang di 2020 kemarin Ibu Hunter tidak dimasukkan lagi. Mungkin terlalu gampang atau apakah kurang tahu.
Tapi memang PBM tahun 2020 kemarin itu lebih gampang sih daripada yang 2019 gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak tinggi-tinggi ekspektasi itu nggak perlu, tapi jangan terlalu merendahkan gitu. Kayak ya kalian ambil apa ya, kayak biasa aja gitu. Jadi kayak nggak perlu, aduh ntar susah gak ya, ntar ini gak ya, ntar gampang, itu nggak usah seperti itu. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Sama kayak kalian kerjain soal-soal lain gitu kan. Nah ini nih, 4 ini nih yang terakhir kali muncul, dan yang muncul 2 kali itu ini, imbuhan pe, gitu kan. Imbuhan pe ini memang dia simple kok, simple. Kita mulai dari me dulu ya. Kita mulai dari imbuhan me dulu. Imbuhan me. Nah, karena di sini karena bener-bener intensif banget gitu kan ya. Kayak mungkin yang udah ketemu kakak dari semester 1 kemarin, itu kita udah pernah bahas ini gitu. Tapi yang kemarin itu kan kayaknya lebih ke kompleks. Ya nggak? Kayak semuanya itu kakak bahas di situ gitu kan. Cuma untuk yang sekarang, kakak bener-bener fokus sama apa yang tersaji di UTBK 2 tahun terakhir. Ya, yaitu 4 ini aja nih. Fokus kita ke 4 ini aja dulu. Oke, kita dari yang me dulu ya. Me itu, bentar. Yang masuk 2020 kemarin itu Mekan sama MEI. Mekan sama MEI. Nah, ini yang 2020 kemarin ya. Ada Mekan sama MEI. Jadi kayak imbuhan Mekan sama MEI itu jelas beda penggunaannya gitu loh. Kayak meskipun kita rasa-rasain ya sebenarnya sama aja gitu kan. Kayak dia menamatkan belajarnya, dia menamati pelajarannya itu sebenarnya sama aja gitu kan. Tapi pastinya tadi mereka memiliki makna masing-masing. Tapi yang paling kontras perbedaan dari makna keduanya itu adalah kalau kalian ketemu imbuhan mekan, dia itu kebanyakan bermakna benefaktif. Ya, ini yang pertama. Maksud benefaktif itu seperti apa? Jadi imbuhan mekan di sini biasanya dia itu perbuatan yang dilakukan untuk orang lain gitu loh. Dia ini perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Nah, ini mekan. Contohnya gimana? Kakak langsung ambil contoh aja deh. Contohnya itu gini. Ntar kakak catetin dulu. Abang membelikan adik sepeda baru. Satu. Kedua, abang menyeberangkan nenek itu ke seberang. Oke. Kita punya 2 ya. Kakak sengaja ambil 2 contoh ini biar kalian kayak ada pembeda gitu kan. Bentar. Nanti MEI biar kalian bisa bedain mekan MEI, nanti kakak contohin juga, tenang. Tapi bentar, ini harus kakak gedein dulu. 14 cukup lah ya. Oke. Contoh pertama di situ ada membelikan. Sedangkan contoh kedua itu ada menyeberangkan. Kita punya 2, tapi mereka itu sama-sama imbuhan mekan gitu loh. Kalau kita perhatikan, abang ini kan jadi subjek, ini jadi subjek. Membelikan ini predikat, ini juga predikat. Nah, di sini adik sama sepeda baru. Nah, kalau kalian ketemu seperti ini udah pasti jadi objek 1, objek 2. Gitu loh. Ini objek. Ya, Kak, ini jadi objek 2. Enggak. Karena kenapa? Di sini ada ke. Ingat kemarin kalau sintaksis di sekolah tuh pasti sering mempelajari inilah, ya. Ada ke seberang. Di situ ada ke. Ke itu apa sih? Preposisi. Ya enggak? Dia itu preposisi. Jadi preposisi ini dia bakalan jadi ke keterangan. Oh, otomatis dia bukan objek 2. Berarti dia objeknya cuma 1. Tapi
sasarannya tetap sama, yaitu di objeknya tadi, ya nggak? Abang membelikan adik sepeda baru. Jadi maksudnya di sini kan kayak, ya abang ini membelikan adik, bukan dia membeli sepeda ini untuk dirinya, bukan gitu kan. Kayak dia membelikannya itu untuk si adik. Ya, makanya kenapa dia disebutnya benefaktif. Benefaktif itu kalau kita ambil secara bahasa, dia dari kata benefit. Itu kan, dia dari kata benefit, dia kayak untung gitu loh. Tapi untungnya itu untuk orang lain. Jadi dia itu cuma melakukannya untuk adik. Nih, bentar kakak kasih warna beda aja ya. Dia itu kepada adik, sedangkan ini dia itu melakukannya itu untuk si nenek itu sendiri. Nah, kenapa dia melakukannya untuk orang lain? Seperti itu. Sampai sini masih bingung. Ingat, kalau bingung langsung tanya. Ntar, ini kakak pindahin dulu. Oke. Nah, kalau mei, bentar. Bedanya dengan mei apa? Mei itu biasanya tidak bersifat benefaktif ya. Dia itu tidak benefaktif. Maksud tidak benefaktif itu seperti apa? Jadi kayak setiap yang imbuhan mei itu tidak melakukannya untuk orang lain, tapi biasanya dilakukan sendiri gitu kan. Coba kita bandingin dulu. Kalau membelikan, membeli nggak bisa ya. Kita ganti dulu. Anggap itu ya, abang menyeberangi nenek itu. Misal ya, satu. Kedua, abang membiayai, jangan, membiayai uang kuliahku. Oke, titik. Kakak perbesar juga. Kok sampai ke atas? Ini 14 juga ya. Oke deh. Coba kalian bisa bedain kok dari situ. Nih ya. Kita tetap iniin dulu, menyeberangi. Kita juga tetap membiayai. Oke. Abang menyeberangi nenek itu. Masuk akal nggak? Jelas enggak. Ya enggak? Dia harusnya menyeberang aja. Atau menyeberangkan boleh bisa. Abang itu menyeberangi jalan itu misalnya. Itu baru bisa. Cuma kalau nenek itu nggak bisa kan. Makanya kenapa kita nggak bisa berupa benefaktif. Itu ya, dia nggak bisa benefaktif. Sedangkan yang kedua, kita perhatikan baik-baik. Kak, bukannya itu untuk orang lain ya, misalnya seperti itu. Bukan dia itu orang lain, Kak. Si adiknya kan, bukan uang kuliah si abangnya, misalnya seperti itu. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah itu tadi, dia objeknya harus double. Kalau misal dia melakukannya untuk orang lain gitu loh. Atau enggak, dia itu diakhiri keterangan. Contohnya ada di sini nih. Misalnya, abang membiayai apa misalnya, ya udah memang nggak ada untuk orang lain karena dia itu memang menanggungnya sendiri. Makanya kenapa di sini itu membiayai ini langsung ke objeknya. Kalau misal dia melakukan untuk orang lain, dia pasti double. Gitu ya. Misal, abang menyewakan adik hotel misalnya. Nah, adik hotel itu objek 1 sama objek 2. Sedangkan uang kuliahku itu jadi 1. Karena kenapa jadi 1? Abang membiayai uang kuliahku. Ya kalau kita pisah satu-satu dia nggak nyambung gitu. Cuma kalau abang menyewakan adik sebuah rumah misalnya. Nah itu kan udah jelas kan kayak ada objek 2-nya. Cuma kalau ini nggak ada. Itu bedanya mekan sama mei. Jadi dari sana pun nanti ketika dia dijadiin imbuhan di sama dia tetap sama fungsinya. Misal, abang dibelikan misalnya, baru bisa. Adik ya, kok abang? Adik dibelikan sepeda baru oleh abang, misalnya seperti itu. Dia bisa gitu kan. Sama kayak gini, uang kuliahku dibiayai oleh abang misalnya gitu. Jadi kayak dia bakalan tetap gitu loh. Fungsinya bakalan tetap meskipun diganti dengan pasif seperti ini. Itu ya yang harus kalian ingat nih. Kalau mekan itu benefaktif, kebanyakan benefaktif. Kalau mei dia itu tidak benefaktif.
Itu yang harus kalian ingat. Terus kedua, mana tadi? Bentar. Aduh. Kita sekarang fokus ke MEI, karena yang paling banyak maknanya itu imbuhan MEI. Yang paling banyak maknanya. Kalau mekan itu kalian ambil gampangnya ini aja. Oke, yang kedua, MEI itu biasanya bersifat lokatif. Ya, dia itu sifatnya itu lokatif. Lokatif itu maksudnya seperti apa? Di kayak setelah predikat pasti berupa tempat, ya. Itu pasti berupa tempat. Jadi kalau kalian ketemu lokatif itu biasanya di bagian setelah predikat itu biasa langsung tempat gitu loh. Kayak dia nggak bisa kayak mindah-mindah ke objek lain itu nggak bisa. Dia pasti diikuti oleh tempat. Misal, Abang menyeberangi jalan raya itu. Jadi kayak dia langsung ke si jalan itu kan dimaksud tempat kan, kayak keterangan tempat lah kalau kita ambil. Atau Abang memasuki ruang sidang misalnya. Dia sama. Kok ruang, kurang u. Nah, kalau kalian perhatikan, nih ya, di sini udah jelas nih, menyeberangi sama memasuki, ya nggak? Menyeberangi langsung ke jalan, ruang sidang. Jadi ini namanya lokatif. Jadi kayak setelah predikatnya itu pasti diikuti oleh kayak penunjuk tempat itu loh. Kayak ruang sidang, jalan raya, rumah, sekolah, ataupun apalah itu. Gitu ya. Itu MEI yang kedua. Nah yang ketiga, MEI itu bermakna kausatif. Ada bermakna kausatif. Kausatif namanya kausatif itu kayak sebab akibat gitu loh. Jadi kayak ada akibat dari predikatnya itu. Contohnya itu gini, gimana ya? Dia, bukan, memberi. Kok kausatif sih? Kok sebab akibat sih? Memberi. Ada perlakuan gitu loh, kayak mengeluarkan ya kalau kita ambil. Predikat yang memiliki makna memberi. Nah, misalnya, ke bawah dulu deh. Misalnya itu kakak, apalagi ya? Bentar, menghadiahi. Misal ya, ini misal. Oke. Oke. Kakak menghadiahi. Menghadiahi itu maksudnya seperti apa? Dia itu memberi hadiah. Ini predikatnya dia bermakna memberi. Dia hampir sama kayak yang mekan tadi kan, tapi dia maksudnya beda. Bedanya di mana? Di sini, di bagian predikatnya. Itu ya. Nah, ada juga nih contoh lainnya. Contoh lainnya itu gini aja deh, biar kalian bisa bedain. Ibu menyusui anaknya. Nah, di sini nih, menyusui, dia itu kan maknanya memberi ASI. Itu sama kayak ini, memberi hadiah. Nah, ini kemarin yang di 2020 masuk. Apa bold ya? Kemarin masuk.
Tapi nanti tuh mungkin di soal sini kakak bahas, agak kelupaan. Oh, nanti deh ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk MEI dulu deh, atau bukan sama MEI-nya, atau salah satu atau salah dua. Gak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu di PE. Nah, untuk yang PE itu lebih sederhana sih malahan. Yang imbuhan PE itu malah lebih sederhana. Coba. Nah, untuk yang PE, nah karena PE itu kan kebanyakan dia itu bermakna pelaku ya. Dia itu kebanyakan itu bermakna pelaku gitu loh. Jadi kemarin yang ketemu itu memang soal-soal yang berkaitan dengan pelaku tertentu gitu kan, kayak penyortir, pendukung, penonton, kayak gitulah. Kalau itu kakak rasa kalian bisa ya, karena kalian bisa cocok-cocokan lah intinya. Tapi ada juga imbuhan P yang harus kalian ingat ya. Ada imbuhan P yang harus kalian ingat, yaitu imbuhan per sama pem. Ya, contohnya apa? Ada namanya permakaman sama pemakaman. Ini yang harus kalian ingat. Ya. Keduanya itu beda. Jadi kalau kalian ketemu per, nih dia ada imbuhan pernya, permakaman, dia dari kata makam. Berarti kan dia morfem bebas makam ya. Morfem bebas itu makam, morfem terikat itu persamaan. Jadi peran itu biasanya memiliki makna tempat. Ingat, dia itu memiliki makna tempat. Jadi kalau selama ini kalian menggunakan, misal nih ya, dia dikubur di pemakaman umum misalnya. Ini jelas salah. Karena kenapa? Pemakaman di sini dia tidak sesuai dengan konteks gitu loh. Makanya yang betul apa? Yang betul itu ya permakaman, bukan pemakaman tadi. Berarti dia dikubur di permakaman umum. Karena dia bermakna tempat. Itu tadi nih, permakaman umum. Jadi yang harus kalian bedain di situ. Karena kenapa? Pom di situ biasanya dia itu bermakna prosesinya atau keberlangsungannya gitu loh. Contohnya gimana? Pemakaman presiden, mantan ya. Mantan presiden RI itu berlangsung lancar di permakaman pahlawan Kalibata. Titik. Harusnya sih gitu. Nih, karena ini nama tempat, sedangkan yang bagian sini ini prosesinya. Makanya kenapa di situ letak perbedaan antara tempat yang pakai imbuhan P sama prosesi yang pakai imbuhan P juga. Nih, yang harus kalian ingat. Pemakaman, bukan permakaman. Jadi kayak pemakaman mantan presiden itu, nah itu baru bisa tuh. Karena ini prosesinya. Sedangkan yang ini salah. Ya kali pemakaman umum itu kayak proses umum, nggak bisa kan. Nah, kenapa ini yang betul? Ini juga betul seperti itu. Dia berlaku pada kata perjudian, itu juga masuk. Perjudian itu dia lokasinya. Terus ada juga permukiman, ya. Permukiman itu lokasinya, sedangkan pemukiman itu proses memukimkannya. Itu yang harus kalian ingat-ingat, ya. Kalau kemarin sih yang di 2020 itu lebih ke pelaku sih. Kalau pelaku itu kakak yakin kalian bisa lah. Kayak pesohor gitu-gitulah. Kayak pemusik, ini segala macam itu biasanya ada.
Dia cuma mencocokkan gitu loh. Jadi menurut kakak nggak bakalan terlalu susah. Dia bakalan lebih gampang lah intinya. Gitu ya. Sampai sini mau ditanyakan untuk pe. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Oh ini ada pertanyaan. Oh kata lebur. Oke, Nadia. Sebenarnya untuk di imbuhan itu ada berapa kata lembur yang harus kalian ingat ya. Pertama, kalau di imbuhan pe itu lebih beragam sih. Kayak di imbuhan pe itu lebih beragam. Karena kalian harus tahu dulu dia itu dari imbuhan ber atau imbuhan me. Itu dulu. Jadi di sini kita fokus dulu imbuhan me sama ber dulu ya. Kita mulai dari imbuhan ber. Jadi ini namanya morfem, ya enggak? Ini tadi kita sebut namanya morfem. Nah, setelah morfem itu kita juga kenal dengan namanya alomorf. Alomorf itu biasanya perubahan bunyinya. Imbuhan ber sendiri itu bisa berubah jadi be, dia bisa juga berubah jadi bel. Tergantung kosakata yang bakalan dia masukin gitu loh. Nah, ini peleburan yang harus kalian ingat tuh bagian sini. Yaitu be. Ya, karena beberapa kosakata itu ya memang harus kalian perhatikan baik-baik sumbernya apa gitu loh. Contohnya nih, ya, kalian pasti pernah ketemu, hati-hati, pernah ketemu kata bersih, ya enggak? Tapi kalau bersih ditambahin ber, dia nggak mungkin ya. Lain. Oh, kerja. Nah, kata kerja ya. Kata kerja, terus kita tambahin imbuhan ber, gitu loh. Nah, yang harus kalian ingat dan harus kalian bedain bagian sini nih. Setiap suku kata. Itu satu, ini kedua. Jadi, untuk imbuhan ber, apabila ya suatu kata memuat bunyi er pada suku pertama, maka maka nggak baku nanti. Imbuhan ber lesap jadi be. Contohnya ini tadi. Karena di suku pertamanya itu dia ada huruf er, ya nggak inget suku pertama, kerja. Nah, bagian sini itu harus kalian jadikan bekerja. Ini betul, kalau bekerja ini salah. Berlaku untuk semua kata, ya. Semua kata yang suku pertamanya itu imbuhan er. Kok imbuhan er? Berbunyi er. Contoh lainnya, cermin. Suku pertamanya ada er. Ya enggak? Bersih. Juga di bagian pertamanya itu ada bersih. Kalau bersih itu kayak bersih nggak bisa ya. Terbang. Huruf suku pertamanya dia juga ada er. Nah, ketika mereka ini mendapatkan yang namanya ber, dia tidak lagi ditulis bercermin, bukan lagi seperti itu, tapi becermin. Bersit, bebersit ya harusnya. Nggak cocok sih, harusnya ini pakai ter sih. Oh iya, ini harus kakak tambahin ya. Bersama ter. Bersit sama terbang, beterbangan. Nah, itu yang harus kalian ingat. Pelesapan yang pertama di bagian huruf ber atau di bagian huruf er. Morfem ber sama morfem ter. Itu yang harus kalian ingat ya. Ter sama ber, kalau dia suku pertama itu ada huruf er juga, kalian tinggal jadiin dia lesap be. Itu satu. Nah, yang kedua, imbuhan me. Ini imbuhan me yang paling banyak sih. Imbuhan me itu ada dua jenis. Lebur apabila
masuk pada kata yang berawalan K, T, S, P. Ingat 4 ini. KTSP. Ingat, kalau misal dia diawali 4 kosakata ini, maka kalian harus tulis itu sebagai lebur. Ya, ingat, lebur. Contoh. Contohnya nih, parkir. Ya, parkir itu dia dari huruf P. Salah satunya dong, berarti ketika dia mendapatkan imbuhan me, dia jadinya memarkir. Itu satu. Kedua, ada pengaruh. Terus dia mendapatkan imbuhan me. Bukan mempengaruhi, tapi apa? Memengaruhi. Set. Seperti itu. Yang harus kalian ingat. Ingat ya. KTSP. Ada tetapinya. Ya. Dia itu ada tetapinya. Tetapi. Oh, namun bukan tetapi. Sorry. Namun. K, T, S, P tidak lebur apabila diikuti konsonan. Tahu ya konsonan ya? Jadi konsonan itu selain vokal, selain A, I, U, E, O. Contohnya gimana? Contoh. Praktik. Produksi. Klasifikasi. Oke. Yang harus kalian ingat adalah meskipun dia diawali salah satu dari huruf 4 itu, tetapi setelah kosakata itu malah dia diikuti konsonan. Dia nggak langsung ke vokal. Ini kan vokal tuh, A, I, U, E, O tuh. Nah, yang ini tidak boleh lesap. Jadi meskipun mereka ini ditambahkan imbuhan me, mereka tetap harus ditulis mempraktikkan misalnya. Atau yang kedua, memproduksi. Atau yang terakhir, mengklasifikasi. Nah, itu yang harus kalian ingat. Ya. Untuk imbuhan me, yang harus kalian ingat yaitu tadi. Pertama, dia itu KTSP. KTSP itu kalau dia langsung ke vokal, ya, dia langsung ke vokal kayak parkir dari P langsung ke A, A, I, U, E, O, tuh inget. Berarti dia lesap. Cuma kalau misal dia KTSP-nya itu kayak diikutin konsonan lagi, kayak praktikum, produksi, kayak klasifikasi, segala macamnya itu dia bakalan tetap. Jadi kayak dia tidak akan lesap. Itu ya. Contoh lagi, tapi kalian harus lihat bentukannya dulu ya. Kayak kalian harus lihat dulu bentukannya seperti apa. Apakah dia kata dasar atau bukan? Kalau misalnya dia bukan kata dasar, berarti dia tidak lesap. Kalau dia kata dasar, dia harus lesap. Cuma kalau dia bukan kata dasar, dia tidak lesap. Contohnya, biar makin paham. Bentar, wait, ini kenapa? Kok hilang? Aduh. Contohnya, kayaknya kakak ke pinggir dulu ya. Sorry ya guys, ini acak-acak tulisannya. Kita coba perbaiki tulisan. Susah. Gimana ya biar nggak miring ya? Itu miring banget. Oke. Tadi mau bahas apa ya? Lupa. Oh, harus lihat dulu dia kata dasar. Contoh ya. Makanya kemarin banyak pertanyaan yang ternyata masih banyak yang ditanyakan. Itu memperhatikan. Kak, berarti memperhatikan itu harusnya memerhatikan dong. Nah, yang mana nih yang betul Kak? Kayak kemarin kan tanya gitu kan.
Nah, yang harus kalian tahu adalah kalian harus tahu dia itu dari kata apa dulu. Kalian harus tahu dia dari kata apa dulu. Ada nggak kata perhati? Pertanyaannya itu. Ada nggak kata perhati? Sama. Ada nggak kata parkir? Ada nggak kata aruh? Nggak ada kan? Karena dia dari kata pengaruh. Ada nggak kata praktik? Ada nggak kata produk? Ada nggak kata klasifikasi? Ada. Nah, kenapa mereka dijadikan seperti ini? Nah, kalau kita perhatikan, kata perhati itu ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu apa? Hati. Itu baru ada. Oh, berarti kata memperhatikan itu sebenarnya mendapatkan imbuhan memperkan. Bukan dari kata perhati. Dia dari kata hati, tapi dia mendapatkan imbuhan memperkan. Makanya kenapa memperhatikan ini betul memerhatikan ini salah. Seperti itu. Jadi harus kalian cari tahu dulu tuh dia dari kata apa dulu. Ya, kayak tanggung jawab deh ya. Kayak tanggung jawab dulu deh. Kita punya kata mempertanggungjawabkan. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi kalau apa ya? Kalau kalian pakai memper itu kalian tidak berlaku lagi, ya. Kalau kalian pakai memper itu kayak KTSP itu nggak berlaku lagi, gitu loh. Jadi kayak kalian nggak perlu lesapin. Misal memertanggungjawabkan itu nggak lagi, atau menanggunggjawabkan berarti itu beda kasus dong nanti kan. Nah, dia dari kata tanggung jawab dia mendapatkan imbuhan memperkan. Sama, dia dari kata hati mendapat dari kata memperhatikan. Jadi lebih ke sana sih yang harus kalian ingat, ya. Cari kata dasar dulu, baru kalian tentuin dia imbuhannya kemana. Gitu. Dia masih bingung? Dah. Oke, Nadia. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada untuk pelesapan ini, tapi kalau C nggak ya? Kalau C itu tidak lesap. Ya, imbuhan me itu tidak lebur pada kata yang berawalan C. Ingat, dia itu tidak lebur ketika dia berawalan huruf C, kosakatanya. Contohnya gimana? Contoh, misal kalian ketemu kata cuci, ya enggak? Kalian juga pasti ketemu kata curang. Nah, bukan menyuci, bukan menyurangi. Ini kalian salah. Yang betul apa? Mereka tetap, karena mereka nggak lebur. Mencuci. Menyurangi, mencurangi. Ini baru betul. Nah, pertanyaannya, kalau dari kasus-kasus dari teman-teman kalian, itu kan kayak, Kak, mencontek atau menyontek? Kan kebanyakan gitu kan? Kayak menyontek atau mencontek. Itu tadi, seperti yang Kak sampaikan di awal, kalian harus cari tahu dulu, dia dari kata apa, itu loh. Kalau misal kalian rasa dia dari kata contek, oke, dia betul, mencontek yang betul. Kalau misal kalian rasa dia di kata contek, gitu loh. Cuma kalau kalian rasa dia itu dari kata sontek, yang betul yang mana dong? Yang betul yang ini, menyontek. Nah, kebetulan kata contek itu tidak ada di bahasa Indonesia, itu nggak ada. Yang ada itu apa? Sontek. Makanya kenapa yang betul itu menyontek, bukan mencontek. Itu tadi. Kalian harus tahu dulu dia dari kata apa dulu, baru kalian tentukan imbuhannya. Kalau ada imbuhan me, oke, dia lesap. Ada yang tidak lesap. Gitu. Itu ya. Oke, karena kita terlalu panjang nih pembahasannya. Karena itu tadi. Makanya kenapa?
Mungkin yang kemarin ketemu kakak di semester 1 bakalan tahu lah ya. Kemarin kita udah yang kayak satu papan lebih ke bawah lagi gitu kan. Makanya sekarang untuk yang pertama semester 2 itu kakak bener-bener fokusin ini aja gitu kayak imbuhan-imbuhan yang bakalan kalian temuin nanti gitu kan. Kakak nggak tahu siapa nanti 2021 ini bakalan sama atau enggak, tapi setidaknya kalian punya gambaran lah dari 2 tahun terakhir ini gitu loh. Oke, kita langsung bahas dulu nih. Ini kakak punya soal latihan, karena pas kakak cek di CBT itu yang kalian kerjakan tadi di apa pretestnya tadi itu dia soal yang lebih apa ya kayak dasar gitu loh. Nanti kita bakalan bahas juga. Cuma biar kalian tahu di UTBK itu seperti apa, di UTBK itu seperti ini. Nih, kalian bisa lihat nih ya. Kalian bisa lihat dan di pilihan gandanya itu bakalan seperti ini. Nah, kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan dulu di sini. Kata halangan pada kalimat 6 itu harusnya diganti. Ya, oke, kita fokus dulu sama kata halangan di kalimat 6. Sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang itu dapat meninggal karena kelaparan ekstrem pada akhir tahun ini yang disebabkan halangan. Oke, itu jelas salah ya enggak? Itu jelas salah. Nah, yang tepat yang mana? Kalian harus pilih antara A sama E. Kalau kalian main cocok logi, dia cocok semua. Contoh, disebabkan terhalangi pasokan, kalau terhalangi enggak ya, jauh sih kalau yang ini. Dihalanginya pasokan itu bisa aja, ya enggak? Disebabkan dihalanginya pasokan kebutuhan, itu bisa aja gitu kan. Terhalangnya pasokan itu juga bisa, terhalanginya pasokan juga bisa. Kalau terhalang pasokan itu jelas enggak ya? Disebabkan terhalang pasokan itu enggak. Maksudnya terhalang itu gimana? Jadi kayak bedanya terhalang sama terhalangnya itu jelas beda sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau penjelasan, kakak jelaskan dulu di bagian pinggir sini deh. Oke. Bedanya terhalang sama terhalangi. Kakak langsung bikin satu kalimat pendek aja ya, biar nggak banyak-banyak. Biar kita bisa bahas nanti di hasil pretestnya kalian. Jadi bukan cuma ini yang kalian dapat, nanti yang dasar-dasar pun kalian bakalan dapat gitu. Terhalang sama terhalangi. Misal, rumah itu terhalangi oleh rumput liar. Itu satu. Kedua, jarak, jangan. Rumahnya selalu terhalang. Oke. Strip. Nah, itu tadi. Kalau kalian mau pakai terhalangi, nah, dia masih berkaitan dengan imbuhan menghalang sama menghalangi. Menghalangi. Nah, itu tadi perbedaannya. Kalau kalian mau pakai menghalangi, ya kalian butuh objek gitu loh. Kalian harus ada objek. Objeknya yang mana? Ini objeknya. Nah, kenapa dia butuh? Sedangkan yang ini semi transitif. Jadi dia tidak perlu objek juga bisa sebenarnya. Rumahnya selalu terhalang, ya udah terhalang. Kita nggak ada yang namanya terhalang apa itu tidak dijelasin. Kecuali nanti dia pakai i. Rumahnya selalu terhalangi. Terhalangi siapa nih? Terhalangi oleh dana bantuan misalnya, atau terhalangi oleh truk besar atau apa segala macam. Jadi kayak di belakang itu pasti ada objek gitu loh. Bagian sini itu ada objek. Makanya kenapa kalau kita perhatikan bagian sini, terhalangi doang nih kita ambil di sini, disebabkan terhalangi pasokan itu jelas salah. Ya enggak? Apalagi terhalang. Gitu loh. Terhalangi aja salah, apalagi terhalang. Karena di berikutnya itu ada. Itu kan? Nah, kita fokus dulu sama 3. Ada dihalanginya sama terhalanginya. Kalau dihalangi, nah ini jelas salah. Ya, itu jelas salah. 1. Kesalahannya terletak di penggunaan imbuhan. Itu tadi. Kalau kalian mau pakai disebabkan,
disebabkan ya, disebabkan dihalanginya. Nah, ini tadi apa? Tidak kohesi. Nih ganggu banget nih. Tidak efektif. Makanya kenapa yang B itu jelas salah. Nah, pertanyaannya antara terhalang sama terhalanginya, gitu loh. Nah, seperti yang Kak sampaikan tadi, kalian harus beda ini ya, terhalang sama terhalangnya itu beda. Itu beda banget. Soalnya kenapa? Satu, dia pakainya. Kalau tadi ini dia jadi kata kerja, nih ya, terhalangi sama terhalang itu mereka masih kata kerja. Sedangkan yang ini dia sudah jadi kata benda. Gitu loh. Kak, kok gitu? Bukannya sama-sama imbu hunter? Bisa tanya seperti itu. Nah, di situ ada namanya klitika. Di situ ada klitika. Klitika itu apa sih? Dianya. Ya, dia itu nya, tapi dia ada di kata yang berimbuhan. Kecuali nanti kalian misalnya sepeda motornya, misalnya, nah sepeda motornya itu kan kayak dia merujuk tuh. Dia bukan kayak ini, bukan klitika, tapi dia rujukan. Cuma kalau menghalanginya, misalnya terhalanginya atau terhalangnya, ya dia jadi kata benda gitu. Cuma kalau terhalanginya, dia nggak cocok. Ya, kenapa tidak cocok? Dia itu jarang sih kayak transitif itu jadi kata benda itu jarang. Ini kan transitif. Tapi gak ada yang sayang sama aku. Ada. Sopoi kraonondes. Iblis. Stiker ketawa. Ya ampun, stiker ketawa. Awo-tawo. Terhalangnya yang pas. Pokoknya gitulah ya. Kalau kalian ketemu soal-soal semacam ini, kalian cari dulu dua paling mirip. Ya. Atau dua yang jawabannya itu mendekati keduanya. Cari dulu ya. Ya salah satu caranya yang itu tadi tuh. Tapi memang agak ribet sih kalau kakak jabarin. Cuma kalau kalian nanti udah mulai terbiasa, itu bakalan gampang kok ya. Jadi kayak ini pengenalan dulu kalian. Karena kan kemarin di sekolah juga jarang banget ketemu soal yang kalian milih imbuhan bansum ini jarang banget pasti kakak yakin. Nah ini salah satunya dia muncul di UTBK. Jadi caranya itu tadi kalian mulai dibiasakan aja. Tuh, ingat cari jawaban yang menurut kalian itu dia ini pas, itu loh. Pas, cari dua dulu. Baru nanti kalian eliminasi salah satunya. Nah, sini kalau kita ambil nih ya, tahun ini yang disebabkan terhalanginya pasokan kebutuhan perang itu jelas salah. Karena dia transitif tadi, ya enggak? Sedangkan yang terhalangnya pasokan itu jadi satu. Ini bakalan jadi objek semuanya. Gitu ya. Ada masih bingung? Ya ampun. Itu untuk ya. Itu yang 2000, ini 2019 nih yang ini. Ini 2019. Biar kalian tahu. Terus kita punya di 2000, ini kayaknya 2020 deh. Ah iya bener. Ini 2020. Red. Hampir sama. Dia tuh ketemu si ibu hunter. Gitu loh. Dia ketemu ibu hunter. Tapi ter semua sih di sini nggak ada yang di. Oh berarti kalian pahami makna juga nih. Ya. Coba, nih paling tepat soalnya kan. Ingat, beda ya. Soal-soal di bahasa Indonesia biasanya yang membedakan ini. Kata yang tepat untuk melengkapi biasa aja semua ini tepat gitu. Tapi yang dicari adalah yang paling. Yang paling itu berarti dia yang paling benar-benar sesuai dengan maknanya. Gitu kan kalau kita ambil. Kita bentar dulu ya, ada azan. Ingat kalau ada pertanyaan langsung tanyain ya. Jadi nggak usah malu.
Oke, lanjut ya. Thank you udah mau nunggu. Oke. Nah, perbedaannya di mana? Letak perbedaannya itu di pilihannya. Jadi yang harus kalian perhatikan itu di pilihan ganda. Di apa ya? Pembuat soal itu apa ya? Kayak lebih ke mengetes kepekaan kalian juga sih sebenarnya untuk di bahasa Indonesia gitu. Kalau yang awal tadi kan sebenarnya di situ kan sama semua kan. Di sini sama semua. Dia dari kosakata yang sama, tapi imbuhan yang berbeda. Jadi harus kalian cocokkan nih, yang cocok yang mana. Cuma kalau yang ini, karena semua pilihan gandanya itu berbeda, nah di sini yang dites apa? Makna juga berarti. Di sini makna juga ikut serta nih. Jadi kalian tidak asal milih salah satu enggak, tapi kalian harus tahu dulu makna katanya itu apa. Kita harus tahu juga, ya. Oke, kita ambil dulu deh. Dia dari kata lepas, ya. Dia dari kata lepas, sedangkan ini dari kata hindar. Dia dari kata pisah. Dia dari kata alih. Dia dari kata bebas. Oke, kita udah punya. Nah, lepas, hindar, pisah, alih, sama bebas. Nah, yang ditanyakan di sini kan kalimat 9. Kalimat 9 ini yang mana? Oh, ini. Bentar. Kita ambil kuning aja biar kelihatan atau hijau. Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak titik-titik dari pengelolaan ekosistem pertanian padi. Oke. Tahap kedua adalah setelah kalian ambil nih masing-masing kosakata ini, kakak yakin kalian tahu lah artinya satu-satu ya. Terlepas kan berarti lepas. Lepas itu artinya apa? Sebenarnya awalnya mereka itu benar-benar satu. Tapi salah satunya yang terlepas. Bukan satu sih, karena memang dalam mereka itu satu bagian gitu loh. Kayak mereka satu bagian ada yang terlepas. Sama kayak anggota tubuh kalian ada yang terlepas. Ya enggak? Bukan terpisah, tapi terlepas. Kalau dia udah jadiin satu. Ya, itu satu. Kedua terhindar. Terhindar itu kan kayak ada menghindar. Hindar itu kan kayak kita apa ya? Memisahkan kehendak. Jadi kayak kita ada pisahan kehendak lah. Itu namanya terhindar gitu kan. Supaya terhindar dari narkoba, kita harus ini segala macam. Jadi kata terhindar itu atau hindar itu sebenarnya kita bisa pisahin sendiri gitu kan. Itu hindar namanya. Kayak sebelum mereka bukan milik kita gitu kan. Tapi kita bisa menghindar dari itu gitu loh. Pisah juga sama. Pisah itu awalnya mereka itu dua hal, terus mereka gabung dan mereka nggak bisa pisah. Oke, ini pisah namanya. Beda dengan yang terlepas ya. Kalau terlepas itu memang mereka jadi satuan, sedangkan pisah itu awalnya memang dua, tapi mereka itu jadi satu dan akhirnya mereka terlepas. Dia karena mereka dari dua hal. Itu pisah. Teralihkan itu hampir sama dengan terhindar. Dia hampir sama maknanya. Sedangkan bebas itu udah jelas kita tahu maknanya ya. Kalau kita taruh sini pun dia udah jelas bukan. Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak bebas atau tidak terbebas dari itu enggak. Ya, kata bebas itu ya terserah dengan sabab lah intinya. Ini kita buang dulu.
Ali sama Hindar kita buang. Kita punya lepas sama Isa. Nah, yang harus kalian perhatikan berikutnya adalah kalimatnya. Kalimat harus kalian pahami. Pertama, di sini ada kata melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit. Itu merupakan usaha. Nih, jadi ini nih usaha yang tidak titik-titik dari pengelolaan. Jadi kalau kita pahami salah satu atau satu-satu, perlindungan dan pengelolaan itu dua hal yang tentunya tidak bisa dipisahkan. Jadi kayak mereka ini dua hal gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, lepas itu artinya mereka satu. Gitu. Mereka satu bagian. Sedangkan perlindungan sama pengelolaan itu jelas dua hal yang berbeda. Makanya kenapa dia bisa dipisah? Enggak, dia bisa terpisah. Makanya kenapa jawabannya yang C lagi nih. Yaitu tidak terpisahkan. Itu ada dua jenis soal. Ya, ada dua jenis soal. Pertama, kalian bakal disajikan kosakata yang sama tapi imbuhan yang beda. Yang kedua, kalian akan disajikan imbuhan yang sama tetapi kosakatanya berbeda. Jadi ada dua soal itu untuk di imbuhan, ya. Ingat baik-baik. Sampai sini ada yang masih bingung kah? Atau ada yang mau bertanya? Kalau memang tidak ada, kita kayaknya langsung ke CBT aja kali ya. Coba kita ke CBT aja. Kayaknya kita bahas soal-soal yang respondennya dikit lagi aja ya, kayak kemarin-kemarin lah. Oke, kakak udah dapat hasilnya. Dan kayaknya kita bakalan bahas dari nomor 3 dulu, karena nomor 3 ini ada dua orang yang betul. Ya, dua orang yang betul, nomor 3. Oke. Bentar ya, kakak cek dulu ini siapa nih. Oke, kakak ke nomor 3 dulu, baru abis itu kakak tanya ke tiga orang ini, ketiga orang yang betul. Ya ampun. Sobek. Bentar ya. Kita ke nomor 3. Oke. Di sini ada siapa nih ya? Oke. Oh, dua orang. Oke. Jubile di sana kah? Jubile di sana? Nggak ada? Jubile nggak ada ya? Coba yang lain. Siapa nih ya? Oh, Hakim. Hakim di sana kan ya? Hakim. Iya, Kak. Versi Hakim tadi gimana nih pas jawab soal nomor 3? Tadi itu gimana ya? Kan dia tadi apa ya tadi cepat ya feeling aja sih Kak tadi Kak. Oke. Kayak lebih enak gitu yang D itu. Tadi saya memilih yang B, tapi kan kalau yang B kan tiba-tiba kayak bukan kata kerja gitu. Jadi saya pilihnya yang D deh. Duduk-duduk Oke, yang sip. kata kerja. Oke, kakak bisa bayangin. Oke, sip lah. Ingat ya, pokoknya kalau kalian ketemu soal imbuhan, salah satu teknik seperti yang kak sampaikan tadi tuh, kalian cari yang sama dulu. Dia antara imbuhannya atau apa terserah nanti gitu kan. Pokoknya kalian main cocok logi lah. Kalau soal imbuhan tuh kalian main cocok logi. Tapi cocok loginya ya harus beralasan gitu ya. Jadi kayak oke, ini kayaknya pas nih kalau dimasukkan sini gitu kan. Karena imbuhannya ini segala macam lah. Tapi sepertinya kalau di ruang tes juga kayaknya agak susah ya kalau kita pakai teknik yang seperti yang Kak sampaikan tadi itu agak susah gitu kan. Karena kalian juga terpacu oleh waktu gitu kan. Kakak juga dulu pas SBM juga sama sih, kayak pas di bimbel diajarin tuh nanti dikerjain kan seperti ini ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan, kayak oke, konsepnya udah paham nih gitu kan. Pas pelaksanaan SBM itu kayak oke, setidaknya gue udah ngerjain udah deh gitu kan. Kayak yang penting udah ngerjain gitu kan, kayak gunakan waktu lah intinya kalau udah masuk SBM tuh. Tapi kalau kalian udah terbiasa gitu, waktu itu soalnya kakak persiapan SBM waktu itu pas Hamin sebulan gitu ya, kekurangan banget gitu. Jadi kalian udah stepnya bagus banget. Jadi nanti tinggal dibiasakan ngerjain soal-soal gitu aja. Ya, oke, langsung kita bahas aja 3. Agar tidak ketinggalan, ia harus lebih cepat-cepat.
Fungsi perulangan. Oke, sepertinya kakak bakal jelasin dikit lah untuk perulangan ya. Kata ulang itu biasanya maknanya itu lumayan kompleks ya, tapi kakak pengen sampaikan yang terpenting aja. Pertama, dia itu bermakna banyak. Bermakna banyak itu contohnya itu rumah-rumah atau mobil-mobil. Ya, itu kan maknanya banyak ya. Itu maknanya banyak satu. Terus kedua, B. Dia itu bersifat. Contohnya apa? Cepat-cepat itu. Cepat-cepat itu biasa kita sebut dengan cepat. Jadi kayak dia merujuk kata sifat gitu. Jadi maknanya itu dengan cepat, intinya ke sana. Nah, yang ketiga, kata ulang itu bermakna mainan. Contohnya gimana? Ada mobil, mobilan. Ya enggak? Ada juga orang, orangan sawah. Makanya disebut orang-orangan. Jadi kayak mainan gitu loh, kayak mirip lah intinya. Mirip. Nah, oke, kita perhatikan dulu. Keluarganya kelihatan rajin-rajin. Oke, rajin-rajin di sini dia maknanya banyak dong. Soalnya kenapa? Dia itu makna keluarganya kelihatan rajin-rajin. Rajin-rajin itu apa? Semuanya itu rajin. Itu. Karena di sini ada keluarganya. Itu satu. Yang B, ia datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba bisa saja. Kita perhatikan dulu ya. Tiba-tiba. Langsung ada gitu kayak. Ya tiba-tiba ada gitu kan. Simpan dulu lah. Dia kayak sama deh maknanya. Tapi mungkin ada perbedaan. Ia mulai bekerja pagi-pagi. Benar. Benar. Pagi-pagi itu. Mana tadi? Harusnya di sini sangat juga sih. Mereka diperbolehkan duduk-duduk. Oke. Duduk-duduk. Duduk-duduk saja tanpa bekerja. Mereka diperbolehkan duduk-duduk saja tanpa bekerja. Rupa-rupanya hari ini akan hujan. Rupa-rupanya ini sama kayak ternyata ya. Oke, kita perhatikan dulu ya. Fungsi perulangan pada kalimat di atas terdapat pula pada kalimat berikut. Agar tidak ketinggalan, ia harus lari cepat-cepat. Harus lari cepat-cepat. Oke, kita perhatikan di sini ya. Iya, ini subjek. Harus lari ini predikat. Cepat-cepat itu keterangan. Berarti di sini kita cari keterangan juga ya. Coba kita perhatikan. Keluarga, keluarganya, subjek, kelihatan, predikat, rajin-rajin. Kelihatan itu karena dia pakai ke ya. Kelihatan, rajin-rajin ini pelengkap, bukan keterangan. Nanti di sintaksis kita bakalan bahas ini ya. Tapi untuk sekarang kita simpel-simpel aja dulu. Ia datang dengan tiba-tiba. Oke, bentar. Ini kayaknya cepat itu kata sifat kan ya, cepat-cepat dengan cepat, begitu cepat. Ia harus lari dengan cepat, sangat cepat. Kalau ini dia pelengkap, ini dia keterangan. Ia mulai bekerja pagi-pagi benar, itu dia pelengkap juga. Kalau mereka diperbolehkan duduk-duduk saja tanpa bekerja, ini nih yang masih aneh. Cuma kalau rupa-rupanya hari akan hujan, ini jadi keterangan juga. Tapi kalau kita perhatikan, mereka diperbolehkan duduk-duduk saja. Duduk-duduk itu berarti mereka itu hanya duduk ya. Ya nggak sih? Hanya duduk gitu. Duduk-duduk berarti mereka hanya duduk. Mereka makan-makan. Mereka duduk-duduk saja. Mereka melihat-lihat saja.
Bentar, ini ada agak aneh dah. Kok jawabannya D ya? Fungsi perulangan pada kalimat di atas terdapat pula pada kalimat. Coba ya, nanti kakak carikan ini dulu. Kakak stuck. Duduk-duduk ini nih yang bikin stuck. Karena duduk-duduk itu maknanya sama kayak makan-makan. Dia makan-makan dengan keluarganya. Oke. Tiba-tiba pagi-pagi. Harusnya sih lebih ke B sih dia tuh. Karena dia sama-sama keterangan cara tadi. Tapi nanti ya, ini asumsi kakak dia harusnya si B sih. Karena untuk yang D, itu keanehannya di sini. Karena duduk-duduk itu sama kayak makan-makan. Jadi kegiatan yang dilakukan berulang-ulang gitu loh. Lanjut gitu kan, kayak lanjut gitu. Cuma kalau cepat-cepat dengan cepat. Tiba-tiba itu dengan langsung. Oke, ini nanti coba kakak iniin dulu ya, yang ini. Ini note dulu, kakak tambahin. Kakak carikan, tapi ini kayaknya B sih, bukan D. Itulah ya, kalau imbuhan tuh. Ada mau ditanyakan nggak kira-kira untuk ini? Tapi nanti nih, untuk yang D, kakak belum yakin sih, takutnya keliru pas nyampaikan. Karena duduk-duduk itu sama kayak makan-makan, sama kayak melihat-lihat, sama kayak apalagi tuh banyak banget tuh. Dia berubah kata kerja soalnya. Tapi nanti ya. Ini kita skip dulu. Coba kita ke nomor berikutnya aja. Yang berikutnya itu kita bahas nomor kayak nomor 1 aja dulu ya. Nomor 1 apaan? Oh. Oke. Coba. Kakak tanya dulu ya. Ini agak lumayan banyak sih. Kakak tanya dari siapa dulu ya? Olive deh. Olive di sana. Olive. Enggak ada ya, Olive. Oke. Olive nggak ada. Kakak tanya ke yang ada aja deh. Ismanda ada? Ismanda. Manda. Oke. Oh, mic-nya error. Oke deh. Kakak ke yang nggak error aja ya. Coba kakak ke Sunia deh. Sunia di sana kan? Ada, Kak. Oke. Versi Sunia tadi gimana untuk yang satu ini, yang A? Saya tadi mikirnya berpakaian itu kan kayak kata kerja gitu, jadi saya cari yang kayak kata kerja gitu. Oke. Yang paling sama memang yang A gitu kan ya? Iya, Kak. Oke, sip deh. Oke, coba. Kakak tanya satu orang lagi deh. Kakak tanya ke Hugo. Hugo di sana? Iya, Kak. Hugo tadi gimana untuk yang imbuhan ber ini sendiri? Kalau saya sih, saya lihat kata aslinya dulu. Kalau ini kan, soalnya kan berpakaian maksudnya kata aslinya itu kan pakai. Terus saya lihat tuh kata pakai itu kata kerja atau kata benda, adjektiva. Terus saya samain sama pilihan jawabannya, Kak. Saya klasifikasinya dari kata aslinya, lari, tuju, salam, sama-sama. Lari itu kata kerja, sama pakai itu kata kerja juga, Kak. Berarti bisa lah ya, kayak ada gambaran. Oke, makasih ya Hugo. Iya, sama-sama, Kak. Oke, Sunia tadi sampaikan itu secara ringkas, Hugo menyampaikan secara detail. Sebenarnya mereka itu konsepnya sama, jadi mereka itu fokus di bagian soal dulu. Ya, mereka tuh bagi soal dulu. Kakak yakin yang lain yang betulnya juga sama kali ya. Nah, dia itu dari kata pakai. Bener, dia itu dari kata kerja. Ingat, kalau kalian ketemu kata yang berimbuhan, kalian cari dulu kata dasar. Itu kunci banget. Nah, kita perhatikan
Yang A itu kan dari kata lari tuh. Oke, kita simpan dulu. Bertujuan itu dia dari kata tuju. Berkeliaran itu dari kata apa ya? Kakak agak lupa. Coba kita cek di KBBI. Keliar. Kok keliar? Keliaran. Jadi kalian kalau mau cari kosakata, mending langsung ke KBBI daringnya aja ya. Kakak juga kadang kalau ada sesuatu yang nggak yakin, kakak cari di sini. Jadi jangan langsung ketik di Google, jangan. Ke apa tadi? Keliaran. Berkeliaran. Oke. Oh, dia dari kata keliar. Keliar dia kata kerja ya. Mohon maaf. Dia langsung bentukan berarti. Jadi kalau ketemu prakata seperti ini, itu artinya dia itu tidak memiliki kata dasar. Jadi kayak berkeliaran itu memang jadi satu, gitu ya. Oke, berarti nih kalau kalian ketemu nih seperti ini, biasanya langsung dirujuk ke seperti ini sih. Karena dia masuk ke ini nih, atau prakategorial. Jadi prakategorial itu dia belum mempunyai kata dasar. Jadi berkeliaran berarti mereka satu ya. Berarti kita nggak ngambil yang C. Karena dia jadi satu. Oke, kita ke D, bersalaman. Bersalaman itu dari kata salam. Sedangkan bersamaan itu dari kata sama. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya kata salam ini kan benda ya. Sama itu kata sifat. Nah, kata tuju ini kakak agak ragu juga. Kata tuju ini kayaknya kerja sih. Ya, tuju kata kerja. Kita perhatikan berarti kita punya dua. Ada kata ini juga kerja, ini juga kerja. Itu tadi, kita harus pahami prosesnya. Berpakaian. Berpakaian itu maksudnya apa? Dia tuh kayak melakukan hal, tapi dia itu ya yang memakai pakaian, istilahnya gitu kan kalau kita perhatikan. Sama sepertinya bertujuan dengan berlarian. Bertujuan, berpakaian itu melakukan lah ya. Ini juga melakukan, ini juga melakukan. Kalau bertujuan itu memiliki. Ya. Dia itu bertujuan itu memiliki. Sama kayak berambisi. Berambisi itu memiliki ambisi. Ya. Misal, berambisi. Bercita-cita. Ya, jadi ada dua nih. Jadi kalau nanti kalian tinggal padanin aja. Berambisi berarti memiliki ambisi. Sedangkan bercita-cita itu memiliki cita atau harapan. Sama, bertujuan berarti memiliki tujuan. Beda, berlarian memiliki larian enggak, berpakaian memiliki pakaian enggak. Karena mereka sama-sama melakukan. Berarti jawabannya betul ya, yang A. Seperti itu. Kak, tolong kasih jelasin cara-cara menjelaskan dan dijelaskan dalam soal makna kata. Menjelaskan dan dijelaskan. Itu yang mana ya, Hugo? Itu kayak tadi ada deh soalnya yang kayak ada kalimat gitu atau ada kata gitu, dua kata, terus cari maksudnya cari persamaan sama soalnya gitu loh. Yang mana tadi? Yang ini kah? Kayak di soal-soal akhir deh. Akhir ya, bentar. Kita ke akhir dulu. Nih. Ya, kayak gini. Oh, oke. Oke, langsung kita bahas aja ya. Pola gabungan kata. Ingat, gabungan kata itu nanti minggu depan tuh bakal kita bahas ini sebenarnya. Tapi ini nggak tahu kok menyelinap di soal sekarang. Gabungan kata itu kan kita punya dua proses tuh ya di bahasa Indonesia.
Dan kebanyakan yang masuk, kok kebanyakan sih, dan yang sering masuk itu nanti frasa kalian. Itu yang sering masuk. Nah, minggu depan deh kita bakalan bahas ini, frasa. Nah, yang kedua apa? Kata majemuk. Jadi kalau kata majemuk sama frasa itu perbedaannya nanti Kakak sampaikan di pertemuan frasa aja ya lebih lengkapnya. Jadi kalau frasa itu mereka bisa dipisah, sedangkan majemuk itu tidak bisa dipisah. Maksudnya seperti apa? Kalau kalian mau menulis kalimat, saya sedang makan. Nah, kalian cukup saya makan pun dia masih dipahami. Ya enggak? Kalian masih bisa dipahami. Beda kasus dengan saya memakai kaca mata. Beda kasus nih. Saya memakai kaca. Jelas beda. Karena kenapa? Kata majemuk itu mereka jadi satuan, sedangkan frasa itu mereka tidak satuan. Ini namanya frasa, sedangkan ini majemuk. Itu secara singkat dulu ya. Minggu depan kita bakal bahas lebih detail lagi. Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah anak tangga, ya. Di situ kita lebih ke anak tangga. Mari kita bahas bareng-bareng. Oke, pertama, siang malam. Siang malam itu apa? Antonim. Jadi antonim ini bukan gabungan. Ya. Dia itu bukan gabungan. Doa restu juga sama. Dia juga doa dan restu aturan ya. Oh, ini masuk ke frasa ekso deh. Oke. Kayaknya ini memang harus dijelaskan hari ini dikit. Ada namanya frasa ekso. Ada juga frasa endo. Cuma untuk lengkapnya minggu depan bakalan kita bahas lebih kok. Ini sebagai gambaran aja. Jadi kalau kalian ketemu exo, nih ya exo, ya ampun exo, itu kalian coba tambahin dan di tengahnya. Kalau misal dia bisa ditambahin dan, oke, berarti dia exo. Cuma kalau dia nanti endo, dia itu nggak bisa ditambahin dan. Tidak bisa ada dan. Contohnya sedang makan ini, kalau kalian tambahin di tengah sedang dan makan itu nggak bisa. Anak tangga, anak dan tangga nggak bisa kan ya, karena mereka menjadi kesatuan. Siang dan malam bisa kan? Oke, ini bisa ditambahin dan. Doa restu bisa kan ditambahin dan? Bisa. Doa dan restu. Besar kecil, besar dan kecil bisa dong. Karena mereka juga antonim. Mata anggaran, mata dan anggaran bisa dipisah nggak? Nggak. Sangat kuat, ini marah ke frasa endosentris. Dan dia bisa dibuang. Kuat doang juga bisa dipahami. Cuma kalau mata anggaran, matanya doang kita pakai nggak bisa. Sama kayak anak tangga, anak doang kita pakai, dia nggak bisa. Karena mereka kata majemuk. Ini juga majemuk. Makanya kenapa jawabannya betul yang D. Itu tadi ya, Hugo dan yang lain. Pokoknya kalau ketemu gabungan kata, kalian perhatikan dulu di awal. Oke, ini kalian pisah dulu. Kalau misalnya dia gabungan kata. Karena kalau ada yang bisa dipisah, oh berarti dia frasa nih. Cuma kalau dia nggak bisa dipisah, oke, berarti dia kata majemuk. Kebetulan di sini anak tangga. Anak tangga itu kan kalau kita pisah nih anak doang sama tangga doang kan maknanya beda tuh. Anak tangga itu maksudnya bukan anak yang berbentuk tangga, bukan. Tapi dia itu titian dalam tangga. Itu namanya anak tangga. Nah, makanya kenapa dia disebut kata majemuk. Siang malam itu kita nggak bisa, karena dia bisa dipisah, siang dan malam. Doa restu juga nggak bisa, doa dan restu. Besar dan kecil. Sangat kuat, itu kita buang aja, sangatnya dia masih bisa. Sama kayak sedang makan, kita buang sedangnya masih bisa. Nah, mata anggaran itu kita nggak bisa. Mata anggaran itu kayak sumber ini loh, kayak sumber pendapatan lah, bisa disebut seperti itu. Oke, Hugo, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau di-request juga pertanyaan mungkin apa-apa. Intinya gitu ya. Nah, minggu depan kita bakal bahas ini. Oke. Karena kan kemarin kan UTBK 2020 itu kan mereka banyak paket ya, banyak paket soal yang keluar dan kebetulan baru dapat satu paket dan
Ternyata pas kakak cek satu paket itu untuk soal frasa itu kalian ada 2 soal. Dan itu lumayan poin loh. Ya, jadi kalian harus bisa kerjain itu. Cuma yang 2019 itu ada 1 soal sih. Kita nggak tahu nih 2021 tuh kayak apa, tapi setidaknya kalian pahami konsep dulu. Oke? Oke. Nah, ini kakak hapus dulu. Kita stop share. Intinya seperti itu ya. Jadi jangan pernah bosen. Karena memang materi bahasa Indonesia itu yang bakalan kalian temui nanti itu benar-benar total berbeda dengan yang kalian pelajari di sekolah gitu. Jadi kakak harap kalian nggak bosen dan semoga mudah dipahami. Udah itu aja sih harapan kakak ya untuk di bahasa Indonesia kita. Oke, ada pertanyaan nggak? Bentar. Kalau misal tidak ada, kita bisa akhiri dulu kali ya. Kita jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Semoga kita masih bisa bertemu. Tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang meskipun vaksin udah ada sih, jadi jangan teledor juga sih ya dengan kesehatan. Oke deh kalau gitu kakak akhiri dulu. Selamat malam dan selamat beristirahat ya semuanya. Malam Kak, makasih Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama.